فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj al-ayah. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung pembahasan yaitu bab fi salati ahlil a'dzar. Qala al-musannif hafizahullah, bab tentang salatnya orang-orang dalam kondisi darurat. Pada pembahasan kali ini orang yang salat dalam kondisi darurat terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi empat. Dibagi oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Yang pertama yaitu salatul marid, salat orang yang lagi sakit, sedang sakit. Yang kedua, salat dalam keadaan atau salat dalam sedang kendaraan, dalam berkendaraan. Sedang dalam berkendaraan. Salat orang sedang dalam berkendaraan. Yang kedua. Yang ketiga, salat dalam keadaan berpergian, dalam keadaan safar. Yang keempat, salat dalam keadaan takut atau khauf, atau salat dalam keadaan berperang. Ini dibagi empat. Ini salat orang-orang yang dalam keadaan kondisi darurat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas dua, yaitu salat orang dalam keadaan sakit. Yang kedua, salat orang sedang dalam berkendaraan. Karena kalau dibahas semua tidak cukup. Insyaallah kita bagi dua. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ada pertanyaan, kita ulangi, yang mana ana jawabnya agak ragu-ragu berkenaan dengan ketika imam salam pertama. Makmum, apakah makmum ngikutin sampai imam salam kedua baru mulai salam pertama ke kanan, atau ketika imam salam ke kanan makmum sudah boleh ikut? Mana yang lebih utama atau yang afdol? Apabila imam salam pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, apabila makmum mengikuti langsung, boleh atau tidak? Boleh enggak? Sah enggak salatnya? Naam, sah salatnya. Tetap boleh, karena salam yang pertama itulah yang wajib, yang kedua yang sunnah. Namun kalau makmum menunggu sampai imam salam ke kiri, salam kedua, mana yang lebih afdol? Yang kedua, sampai imam salam ke kiri, baru kita salam ke kanan. Nah, inilah yang afdol. Mungkin sekian, cukup. Semoga kita tidak ragu-ragu lagi dalam masalah ini. Kembali lagi ke dalil, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu, semata-mata imam itu dijadikan imam karena apa? Untuk diikutin. Tapi kita juga yang sabar. Kalau imam lama, mustahil imam dari tahiyat itu sampai dia mau mengucapkan salam itu berjam-jam, mustahil. Ya, akan selesai juga apa yang kita kejar. Tinggal kita sabar sedikit. Insya Allah imam akan segera mengucapkan salam. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang pertama. Ahlul a'dzar hum, yakni orang-orang yang dalam kondisi darurat, mereka al-mardha wal musafirun,
orang-orang sakit, orang-orang dalam perjalanan, wal khaifun, orang-orang yang takut, alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah, mereka yang tidak memungkinkan melaksanakan salat ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dzur, mereka yang tidak memungkinkan melaksanakan salat dengan cara melaksanakannya secara normal tanpa ada udzur. Faqad khaffafa syari'u anhum, syariat, peletak syariat Allah Azza wa Jalla telah memberikan keringanan kepada mereka ahlul a'dzar, wa talaba minhum ayusallu hasba istata'atihim, dan mereka dituntut yaitu tetap melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi terkhususnya bagi para ikhwan, tidak ada istilah libur selama dia mukallaf, dia sudah baligh dan berakal. Jadi dia dituntut untuk salat dan tidak ada waktu-waktu liburnya. Wa hadza min yusri hadhihi syariah wa samahatiha, dan ini dari kemudahan dan toleransi di dalam syariat ini. Faqad ja'at bi raf'il haraj, syariat ini datang bi raf'il haraj, dengan mengangkat atau menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Dalilnya, apakah ada dalilnya? Katsir jiddan, banyak. Di antaranya qala Allah Ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Artinya, dan dia sekali-kali, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan atau suatu kesulitan. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Masya Allah, Allah menginginkan kemudahan. Kemudian di dalam surat atau dalam dalil ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan illa wus'aha, melainkan dengan kesanggupannya. Dalil selanjutnya, wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ini dalil ini akan banyak sekali berulang-ulang, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal mastata'tum, menurut kesanggupanmu, di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Kemudian wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, yang artinya idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, jadi maka kalian melakukannya sesuai kemampuan kalian. Kemudian ila ghairi dzalik minan nusus allati tubayyinu fadlallah ala ibadihi, dan yang lainnya ila ghairi dzalik, dari nas-nas yang menjelaskan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, wa taysirahu fi tasyri'ihi, dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya.